3. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen industri. Adapun kelompok 8 ini berjumlahkan 3 orang yaitu saya sendiri Laude Putu Mahardika, kemudian yang kedua ada Yogi Ranantaka, yang ketiga ada Amar Ma'ruf. Baik, next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen industri. Definisi dan teori apa itu manajemen industri. Next slide. Nah, di dalam manajemen industri tersebut itu ada yang namanya pengambilan keputusan. Kemudian definisi dari pengambilan keputusan tersebut adalah proses analitis yang digunakan untuk menentukan pilihan terbaik dari berbagai alternatif tindakan dalam situasi tertentu. Dalam manajemen, proses ini melibatkan analisis data yang relevan serta pertimbangan faktor-faktor seperti biaya, manfaat, risiko, dan dampak lingkungannya. Kemudian teori pengambilan keputusan juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi cara individu ataupun kelompok untuk membuat suatu keputusan. Pendekatan ini mencakup berbagai model seperti model rasional, model berbasis intuisi, dan model berbatasan oleh keterbatasan informasi atau yang biasa kita sebut dengan bounded rationality. Ini untuk membantu memahami dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Kemudian selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Amar Ma'ruf. Kepalanya saya persilakan. Baiklah, kali saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam manajemen industri. Pengambilan keputusan merupakan elemen krusial dalam manajemen industri, terutama dalam konteks ekonomi teknik. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil keputusan. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengambilan keputusan. Tahapan pengambilan keputusan sendiri yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah utama yang membutuhkan solusi seperti keterlambatan produksi atau tingginya tingkat cacat produk. Lalu yang kedua ada pengumpulan data, misalnya seperti mengumpulkan laporan produksi, terus umpan balik pelanggan atau analisis biaya. Yang ketiga yaitu analisis alternatif, mengevaluasi berbagai opsi yang dapat dilakukan. Yang keempat, pemilihan solusi, memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu, seperti biaya, waktu, atau resiko. Lalu, tahapan yang kelima yaitu implementasi keputusan, melaksanakan solusi yang dipilih dengan pengawasan ketat, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemantauan, seperti menilai efektivitas solusi tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengambilan keputusan dalam konteks manajerial. Di sini ada tiga yaitu terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Yang pertama yang terstruktur, yaitu masalah rutin dengan solusi standar. Biasanya menggunakan sistem informasi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada tidak terstruktur, masalah kompleks yang memerlukan intuisi dan pengalaman sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu semi terstruktur, gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur, di mana beberapa prosedur standar digunakan bersama dengan penilaian manusia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yogi Ranantaka. Silakan. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah yaitu metode pengambilan keputusan. Ada beberapa cara untuk pengambilan metode pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada analytical heuristic process atau AHP. Metode ini membantu dalam pemilihan alternatif dengan membandingkan setiap opsi berdasarkan kriteria tertentu secara berpasangan. Yang kedua adalah linear programming.
yaitu digunakan untuk masalah dengan kondisi pasti, kondisi pasti, membantu manajer dalam mengambil keputusan berdasarkan asumsi dan kepastian. Nah, next slide. Baik, untuk kesimpulan dari PPT kali ini adalah pengambilan keputusan dalam manajemen industri adalah proses kompleks yang memerlukan pendekatan sistematis untuk mencapai hasil yang optimal dengan memahami tahapan dan jenis-jenis pengambilan keputusan serta menerapkan metode yang tepat. Manajer dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Baik, mungkin akan ditutup oleh ketua kelompok kita yaitu Laude Putu Mardika. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Amar Ma'ruf dan Yogi Ranantaka. Mungkin cukup sekian dari kami. Yang barusan adalah hasil daripada kerja kelompok kami, yaitu mengenai tentang mengambil keputusan dalam manajemen industri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.